Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Pada video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah tentang alasan Rasulullah tidak ingin darahnya menyentuh bumi saat terluka di medan perang. Kira-kira alasannya apa ya sahabat? Simak videonya sampai akhir. Sejarah mencatat dengan tinta emas kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabat sebelum Islam tegak di muka bumi ini. Perang darah dan pedang seolah mewarnai tinta-tinta sejarah perjuangan tersebut. Rasulullah seperti pejuang lainnya juga terluka saat bertempur. Namun beliau tidak menginginkan darahnya menetes ke tanah. Dalam sebuah kisah, pada saat perang sedang terjadi, Rasulullah pernah terluka. Gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dan dahinya yang mulia bercucuran darah. Perang ini disebut dengan Perang Uhud. Perang ini dikenal dengan nama gunung tempat terjadinya peperangan antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Gunung Uhud terletak di sebelah utara kota Madinah. Perang ini merupakan rangkaian peristiwa yang menjadi cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Tujuan dari Perang Uhud adalah untuk mempertahankan eksistensi agama Islam dan perjuangan kaum muslimin dari serangan kaum kafir yang ingin menghancurkan kejayaan Islam. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Talha bin Abi Talha al-Abdari dari pasukan kaum musyrikin keluar menantang duel pasukan muslimin. Sedangkan dari pihak muslimin keluar Zubair bin Awam yang langsung melompat menyerangnya bagaikan seekor singa. Di sisi lain, Abu Dujanah yang mendapatkan pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyerang dengan penuh keberanian. Begitu pula paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang menyerbu hingga ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin. Pasukan pemanah yang berada di Bukit Ainain juga turut memberikan andil besar dalam pertempuran. Mereka menghujani pasukan musyrikin dengan anak-anak panah, sehingga membuat pasukan kaum musyrikin kocar-kacir dan banyak yang berguguran. Setelah melihat pasukan musyrikin kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran dan pasukan muslimin mulai mengumpulkan harta rampasan perang, regu pemanah yang berada di Bukit Ainain seketika turun dari pos penjagaan dan lupa atas tugas utamanya karena tergoda oleh harta dunia. Singkat cerita, setelah kaum musyrikin mendengar berita bahwa pasukan kaum muslimin turun dari bukit yang awalnya melarikan diri, kemudian mereka berbalik arah dan kembali menyerang pasukan kaum muslimin. Akhirnya, pasukan kaum muslimin kacau balau. Banyak di antara mereka yang terbunuh. Salah satunya adalah paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tengah situasi genting tersebut, kaum musyrikin mencoba mendekati Rasulullah, tetapi mereka dihadang oleh pasukan kaum muslimin yang berjumlah 9 orang, yaitu 7 orang dari sahabat Ansor dan 2 orang dari sahabat Muhajirin. Meskipun para sahabat berusaha sekuat tenaga melindungi Rasulullah, kaum musyrikin tetap berhasil menerobos pertahanan kaum muslimin dan menyerang Rasulullah hingga mengakibatkan wajah beliau terluka, bibir bawah beliau sobek, dan pipi bagian atas yang menonjol hingga 2 rantai besi perisai masuk ke dalam pipi bagian atas beliau. Namun di tengah hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah tidak henti-hentinya menadahi tetesan darah itu dan mengusapkannya ke dada supaya tidak menetes ke tanah meski dalam keadaan genting sekalipun. Setelah perang mereda, seorang sahabat memberanikan diri bertanya mengenai perilaku beliau tersebut. Dengan lemah lembut, Rasulullah pun menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar tentang malaikat penjaga gunung. Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah Ta'ala akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, para sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah pun kembali menjawab, "Sungguh, aku tidak diutus untuk melaknat tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam." Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan, beliau bersabda, "Pada saat itu amat besar kemarahan Allah terhadap suatu kaum yang membuat wajah Rasulullah berdarah. Setelah diam sejenak, beliau bersabda lagi, 'Ya Rob, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.'"
Begitulah akhlak yang ditunjukkan Rasulullah kepada kaumnya. Meski dalam keadaan terluka karena musuh, tetapi Rasulullah tetap menunjukkan kasih sayangnya. Beliau tidak mendoakan keburukan kepada musuhnya, melainkan mendoakan supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, Rasulullah tidak mau ada setetes darahnya menyentuh bumi, karena beliau takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya kepada mereka yang memerangi beliau. Terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlak Rasulullah juga menjadikan tumbuhnya benih-benih kecintaan mahabbah dalam hati para sahabat, sehingga rasa hormat dan jiwa rela berkorban selalu muncul dalam hati para sahabatnya. Secara tidak langsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pengajaran kepada kita supaya tidak pernah mendoakan keburukan kepada orang yang telah menyakiti kita, melainkan dengan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberikan hidayahnya kepada orang yang telah menyakitinya. Bayangkan sobat suatu kisah, seandainya Rasulullah membiarkan darahnya menyentuh bumi, maka sudah jelas kaum musyrikin akan kalah telak dan kerugian tidak akan menimpa kaum muslimin atas kekalahannya. Untuk itulah peperangan ini merupakan ujian dalam keimanan dan akidah umat Islam, agar umat selanjutnya dapat memetik hikmah dari peristiwa tersebut dan menjadikannya sebagai teladan. Subhanallah, begitulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski dalam keadaan terluka karena musuh, tetapi Rasulullah tetap menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Beliau tidak mendoakan keburukan kepada musuhnya, malah mendoakan hidayah kepada mereka. Semoga kita semua tergolong dalam umatnya yang mampu meneladani Rasulullah dalam mengarungi kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, boleh banget, silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.